Diceritakan di dalam film, kalau SMA Yoil kelas 2-3 melaksanakan liburan di pusat retret Muryong. Dalam perjalanan ada seorang siswi yang merasakan hal yang aneh. Dia merasa sudah berada di sekolah tersebut pada tengah malam. Namanya adalah Hyun Seo. Dia terbangun pada tengah malam dari tempat tidur dan dia melihat hantu. Karena panik dia mencari jalan keluar dari dalam gedung tersebut. Namun dia melihat kolam renang dan ada seorang wanita yang masuk ke kolam renang tersebut. Karena ketakutan dia kembali lagi dia mencari jalan keluar. Namun dia dihadang oleh sekumpulan hantu. Mirisnya lagi dia diserang hantu. Dia terbangun dari tidurnya. Namun di dalam bus sekolah, ada kegaduhan sekelompok murid memainkan permainan warga dan mafia. Pria ini adalah Kyung Jun. Dia merasa terusik dengan keributan para siswa dan dia menyuruh anak buahnya untuk memberhentikan permainan mereka. Berandalan pasti ditakuti kalau di sekolah. Tidak terasa mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Para siswa pun sibuk untuk membawa barang mereka masing-masing. Namun Hyun Seo merasakan hal yang aneh karena dia sudah merasa kalau dia pernah ke tempat tersebut. Namun teman Hyun Seo mengatakan kalau setiap pusat retret terlihat sama. Saat semua siswa masuk ke gedung terlihat kalau wakil ketua kelas Somi merasakan kesang karena tidak ada yang bantuin dia. Di dalam gedung, guru kelas kesusahan mencari sinyal. Dia mencoba meminjam telepon kantor, namun semua saluran telepon terputus. Untuk menghilangkan rasa lelah, sebagian siswa ada yang melakukan joget ala Korea, ada juga yang merekam hantu, dan tidak ketinggalan juga berandalan sekolah yang suka mengacau suasana. Tak lama berselang guru sekolah menghampiri siswa dan memanggil ketua kelas. Sang guru mengatakan kalau dia akan pergi dan dia berpesan kepada siswa untuk tetap di kamar masing-masing. Setelah dia kembali mereka akan berfoto meski tengah malam. Namun di sini sebagian siswa sudah mulai sadar kalau di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Pada saat mereka sedang santai dan kelompok penari lagi istirahat, tiba-tiba muncul suara seperti ini. Disertai dengan matinya lampu, suasana menjadi mencekam dan ribut. Ditambah ada sesosok hantu yang menampakkan diri, tapi hantunya palsu dihantam bola basket, sudah tidak ada apa-apanya. Ternyata orang di balik hantu palsu adalah Hyun, yang mencoba menakut-nakuti rombongan sekolahnya. Namun dia menyampaikan kalau di tempat ini ada seorang gadis bunuh diri dan dia menyarankan kepada teman-temannya untuk jangan melanggar pantangan jika ingin selamat. Hyun Seo heran karena dia bisa menginstal aplikasi meski tidak ada sinyal. Ternyata aplikasi itu merupakan game permainan tentang polisi, mafia, dan warga. Tidak hanya Hyun Seo, tapi semua HP siswa yang ada di lokasi secara otomatis menginstal aplikasi yang sama. Secara tidak sengaja mereka memainkan permainan tersebut. Namun Hyun Seo menyadari ada hal yang salah, karena mereka memilih peserta yang akan dieksekusi. Di tempat lain, Juwon mencoba meminta uang yang sudah dipinjam oleh preman sekolah. Namun Jin Da-bun dan Juwon disiksa oleh Kyung Jo dengan bola basket. Pada saat preman sekolah menyiksa Jin Da-bun, ketua kelas datang menyelamatkannya dan dia berkata kepada Kyung Jun, bukankah leluconmu berlebihan? Namun dia menjawab kalau ini adalah keseriusan. Ketua kelas berinisiatif untuk mengajak Jin Da-bun pergi, namun ditahan oleh Kyung Jun. Sementara Sung Bin malah mencaci maki ketua kelas. Jang Hyun Ho muncul dengan mengatakan, bukankah kamu sudah besar? Namun preman sekolah mengatakan, Hen, kenapa kamu membuat keributan di sini? Hyun Ho menjawab untuk berolahraga, ada masalah. Preman sekolah pergi karena takut dengan Hyun Ho. 운동 좀 하려고. 왜? Hyun Seo yang akan ulang tahun dikerjain oleh Somi wakil ketua kelas. Dia menceburkan Hyun Seo ke kolam renang. Ketika Hyun Seo mau berenang ke tepi, ada hantu yang menarik kakinya. Namun dia diselamatkan oleh Song Hae. Ketika Hyun Seo sadar, Somi minta maaf ke Hyun Seo. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ketua kelas Jun Hee menyuruh teman-temannya untuk masuk ke kamar masing-masing dan tidur. Tiba-tiba siren peringatan berbunyi yang memerintahkan mereka untuk memilih dan peserta terbanyak suaranya adalah Hyo-Yul. Dia akan dieksekusi. Setelah pemungutan suara, Hyo-Yul mulai melakukan hal aneh. Pada awalnya teman-temannya beranggapan kalau Hyo-Yul berakting.
Namun anggapan mereka salah, karena Hyul menghantamkan kepalanya ke dinding gedung yang membuat dia berdarah. Semua orang yang ada di lokasi menjadi histeris, karena Hyul sudah di luar kendali, mereka berusaha untuk menghentikan Hyul. Tapi justru Hyul meloncat dari jendela gedung dan dia tewas. Melihat kejadian tersebut, semua orang jadi pingsan.